Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Kezia Kumaira. Aku sekarang sedang berada di penghujung kelas 12 di SMA Swasta Kartika 14 Pematang Siantar. Sebelumnya aku minta maaf banget, soalnya suaraku lagi gak enak didengar ya. Tapi semoga apa yang aku sampaikan ke depannya bisa bermanfaat bagi kita semua. So, di video kali ini aku mau ngebahas salah satu novel sejarah sastra Indonesia yang cukup terkenal. Mungkin kalian juga udah kenal ya. Udah gitu, ini menurutku sih bagus banget, gong banget ya. Kalian 2026 belum baca buku ini, harus baca sih, please baca. Oke, kita sambut aja bintang utamanya, yaitu Ronggeng Duku Paru. Running away is easy. Kita semua mungkin udah kenal ya sama peristiwa tragis yang pernah terjadi di tahun 1965 yang menewaskan jenderal-jenderal terbaik kita. Nah, dari tragedi tersebut terciptalah suatu karya yang luar biasa seperti Ronggeng Duku Paru ini. Jadi novel ini tuh sebenarnya bukan tipe bahasa yang ringan gitu, tapi masih mudah kok dipahami. Emang harus konsentrasi banget untuk baca novel ini. Tapi yang kerennya itu novel ini tuh bener-bener nyangkut di kepala, terus bikin terngiang-ngiang, nggak bisa kayak gamon gitu loh, nggak bisa move on, seriusin. Oke, langsung aja kita mulai dari identitas bukunya ya. Mulai dari judulnya yang udah jelas, Ronggeng Duku Paru, karya Ahmad Tohari. Jadi buku ini berisi 520 halaman. By the way, novel ini adalah penyatuan dari 3 buku trilogi, yaitu pertama Ronggeng Duku Paru, Catatan Buat Emak, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Biang Lala. Novel ini juga memasukkan kembali bagian-bagian yang tersensor selama 22 tahun. Wow, dari situ aku sih udah penasaran banget sama isi novel ini. Terus banyak juga yang nge-review dan katanya ini buku bagus banget. Jadi kan penasaran ya. Yaudah deh, akhirnya aku baca dan emang sebagus itu guys. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih novel ini dibagi menjadi trilogi, jadi beberapa buku gitu kan. Kenapa gak langsung kayak gini aja? Kenapa gak langsung Ronggeng Duku Paru? Jadi tadi aku udah cari alasannya di sosial media, aku sedikit nyontek ya. Alasan buku Ronggeng Duku Paru ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu terutama untuk yang pertama, untuk menggambarkan evolusi kehidupan tokoh utama Serintil dan Rasus, serta perubahan konteks sejarah, sosial, dan politik yang kompleks di Indonesia dari waktu ke waktu. Oke, sekarang aku bakalan bacain buat kalian sinopsis dari buku Ronggeng Duku Paru ini. Panjang banget, sumpah. Tapi aku bakal bacain buat kalian ya. Semangat Duku Paru kembali menggeliat sejak Serintil dinobatkan menjadi Ronggeng baru, menggantikan Ronggeng terakhir yang mati 12 tahun yang lalu. Bagi pedukuhan yang kecil, miskin, terpencil, dan bersahaja itu, Ronggeng ada perlambang. Tanpanya, Duku itu merasa kehilangan jati diri. Dengan segera, Serintil menjadi tokoh yang amat terkenal dan digandrungi. Cantik dan menggoda. Semua ingin pernah bersama Ronggeng itu. Dari kaula biasa hingga pejabat-pejabat desa maupun kabupaten. Namun malapetaka politik tahun 1965 membuat Duku tersebut hancur, baik secara fisik maupun mental. Karena kebodohannya, mereka terbawa arus dan divonis sebagai manusia yang telah mengguncangkan negara ini. Pedukuhan itu dibakar, Ronggeng serta para penabuh calungnya ditahan. Hanya karena kecantikannya lah, Serintil bisa diperlakukan semena-mena oleh penguasa di penjara itu. Namun pengalaman pahit sebagai tahanan politik membuat Serintil sadar akan harkatnya sebagai manusia. Karena itu, setelah bebas, ia berniat memperbaiki citra dirinya. Dia tak ingin lagi melayani lelaki manapun. Ia ingin menjadi wanita somahan. Dan ketika Bajus muncul dalam hidupnya, seperti harapan timbul. Harapan yang makin lama makin membuncah, tapi ternyata Serintil kembali terhempas.
Kali ini bahkan membuat jiwanya hancur, berantakan tanpa harkat secuil pun. Oh, printing sumpah. Wah, keren banget. Serius, dari sinopsisnya aja kita udah tahu kalau misalnya ini karya yang bagus banget. Oke, sekarang aku dengan sangat baik hati akan menceritakan awalannya doang ya. Awalannya doang, kalian harus baca sendiri, please. Awalnya ada 2 tokoh utama di dalam novel ini, yaitu Rasus dan Serintil. Jadi Rasus adalah seorang yatim piatu yang dikarenakan suatu insiden besar yang mengguncang Duku Paruk kala itu. Ada sebuah tragedi keracunan makanan, makan bongkrek. Kalau kalian nggak tahu, nanti aku tampilin fotonya. Itu makanan khas yang ada di sana, soalnya kan ya begitulah, mereka emang makanan khasnya di sana kayak gitu. Mungkin sampai sekarang masih ada ya. Jadi peristiwa keracunan itu mengakibatkan kayak kejadian massal di Duku Paruk yang mengakibatkan banyak orang yang meninggal, termasuk orang tua dari Rasus. Akibatnya Rasus dibesarkan oleh neneknya dan dihantui tanda tanya, bagaimana sih sosok asli seorang emak yang melahirkan dia semasa hidup. Serintil adalah seorang ronggeng. Dia titisan ronggeng yang dinobatkan menjadi ronggeng baru di Duku Paruk, menggantikan ronggeng yang aku ceritain tadi meninggal 12 tahun yang lalu. Jadi ibaratnya tuh kalau Duku Paruk tanpa ronggeng itu kayak nggak punya kasih gitu, kayak hampa, sepi, sunyi gitu deh. Jadi Duku Paruk itu sebuah desa yang dibuat Ahmad Tohari, yang digambarkan memiliki moral kompas yang berbeda dari masyarakat umum gitu. Kayak mereka nih aneh gitu, pemikiran mereka agak nyeleneh gitu. Duku Paruk di sini diceritakan sebagai desa tertinggal, miskin, cabul, suka sumpah serapah, dan pokoknya yang sangat melenceng dari kompas moral yang biasanya kita anut, guys. Mereka ini kayak kalau misalnya makin buruk perilakunya, kayak makin bangga ya. Kami warga Duku Paruk malah makin gitu, teman-teman. Aku bakal ngebacain salah satu yang menyayat hatiku banget ya di novel ini, yaitu peristiwa saat dinobatkannya Serintil menjadi seorang ronggeng. Jadi untuk menjadi seorang ronggeng, calon ronggeng itu harus melewati 2 ritual. Yang pertama, pemandian suci di depan pekuburan leluhur gitu. Terus yang kedua tuh buka kelambu. Ini sih yang paling menyayat hatiku. Jadi buka kelambu diceritakan di dalam buku ini adalah sayembara bagi laki-laki yang mampu untuk menyerahkan sejumlah uang yang sudah ditetapkan oleh dukun seorang ronggeng, bisa berhak menikmati virginitas keperawanan dari seorang ronggeng. I know guys, ini memang latar tahunnya tahun 1960-an, dan emang mereka ini di desa yang terpencil, tapi she was 11, dia cuma 11 tahun cuy. By the way guys, ini novel tuh sebenarnya rating umurnya tuh 17 tahun ke atas, tapi calm down, I'm going to 18, jadi it's okay, I'm okay. Aku udah mau 18 tahun, jadi aku berhak dong baca buku ini. Sebenarnya nggak yang gimana-gimana, takut kalian menyalah artikan suatu tradisi di sini untuk mengapa ya bahasanya, kayak jadinya ikut-ikut kebiasaan buruk yang ada di warga-warga Duku Paruk ini. Kayak yang udah aku jelasin di awal, ronggeng Duku Paruk itu sempat hilang selama 12 tahun ya. Terus selama 12 tahun itu warga menanti-nanti mana nih selanjutan dari ronggeng Duku Paruk ini, mana kok nggak ada lanjutannya gitu. Kenapa berhenti di tahun itu gitu. Akhirnya muncullah Serintil yang bisa meneruskan tradisi ronggeng ini. Ronggeng tuh by the way cuma bisa satu kayaknya, soalnya nggak ada diceritain ronggeng lain selain, pokoknya di satu masa cuma ada satu ronggeng itu deh. Jadinya dia harus tampil untuk menyenangkan banyak orang, memuaskan banyak lelaki. Tapi itu deh, ronggeng tuh
diri Ronggeng itu nggak bisa seutuhnya jadi milik dia sendiri. Ronggeng itu jadi milik masyarakat banyak gitu. Ronggeng itu milik bersama gitu, jadinya dia nggak bisa menikmati, nggak bisa ngikuti keinginan dia sendiri. Jadi sekarang aku bakalan bahas Rasus lagi. Tadi kan cuma secumit aja, pasti kalian kayak bertanya-tanya lagi, ada apa dengan Rasus dan Serintil? Jadi awalnya tuh Rasus sama Serintil ini temen sepermainan gitu waktu kecil. Mereka tuh usianya terpaut 3 tahun gitu, cuma beda 3 tahun. Dan mereka ini sama-sama anak yatim piatu yang dikarenakan tragedi keracunan bongkrek tadi. Dari kejadian tersebut yang membuat akhirnya Rasus ini jadi yatim piatu. Akhirnya dia kan bertanya-tanya, gimana sih sosok asli emaknya ini, gimana sosok asli yang melahirkan dia ke bumi ini. Aku belum sempat lihat, tapi dia udah meninggal gitu. Udah gitu mereka tuh menceritakan, di sini diceritakan kalau misalnya emaknya itu nggak jelas gitu kemana mayatnya, mayatnya nggak ditemukan awalnya. Dia tuh masih sakit, masih bisa bertahan gitu. Terus sama mantri yang di sana itu dibawalah ke suatu poliklinik gitu untuk dirawat di sana. Tapi kan awalnya pergi berenam nih, yang sakit nih pergi berenam. Beberapa selamat, tapi ada juga yang meninggal. Mayat yang meninggal itu dibawa balik ke Duku Paru, kecuali mayatnya emaknya. Jadi dia nggak tahu. Ada banyak spekulasi yang beredar di Tuku Paru ini kalau misalnya emaknya itu dijadikan bahan penelitian bagaimana sih bongkrek itu bisa mengakibatkan kematian, bagaimana racun bongkrek bisa merusak sel tubuh korbannya. Spekulasi yang kedua bahwa mbaknya ini selamat, tapi emaknya ini malah menikah lagi dengan si Mantri. Jadi di antara dua spekulasi ini, si Rasus kan jadi kayak bingung, dilema. Jadinya dia selama berapa tahun menggalaukan hal tersebut. Ya iyalah, siapa ya coba yang nggak pingin lihat emaknya. Terus itu Rasus kan emang dari awal mencari sosok seorang ibu gitu kan. Terus dia melihat Serintil. Wow, kayak dia menggambarkan seorang emaknya ini lewat Serintil, tahu. Dia kayak pasti kalau misalnya mamaku masih hidup, mukanya kayak Serintil ini, punya lesung pipi, punya cambang kayak Serintil, pas dia senyumnya cantik gitu deh. Karena Serintil ini katanya diceritakan di sini cantik banget guys. Terus kan Serintil ini akhirnya jadi Ronggeng kan, tapi ada kayak pertarungan batin gitu di dalam hatinya Rasus, karena dia melihat sosok ibunya di seorang Serintil. Dia kayak nggak suka gitu Serintil ini jadi seorang Ronggeng. Akhirnya dia kan nggak terima nih, Serintil jadi milik banyak orang. Sebenarnya kayak bukan suka sih, dia melihat sosok emaknya aja dari Serintil ini. Jadinya dia kayak mikir, yaudah akhirnya dia pergi dari Duku Paru dan dia diterima dan harus menjalankan sebuah tugas penting di daerah Dawon. Ada beberapa hal yang bisa aku pelajari dari novel Duku Paru ini. Yang pertama yaitu budaya yang merendahkan perempuan. Yang kedua adalah kemuraman suatu konflik sejarah. Dan yang ketiga yaitu tentang sindiran terhadap desa terpencil yang ada di Indonesia. Mereka mengalami kekurangan pendidikan, kemiskinan, kelaparan, dan banyak lagi. Di novel ini diceritakan bahwa Serintil memiliki beban yang sangat besar sebagai Ronggeng di Duku Paru. Namun, baik orang yang dia sayang, dukun Ronggeng, bahkan warga Duku Paru itu sendiri tidak bisa memanusiakan orang yang awalnya diagung-agungkan. Di buku ini kita diajak galau sama pemikiran Serintil tentang cinta, tradisi, budaya, bahkan kebebasan dirinya sendiri. Lewat Rasus, kita diajak mikir guys, apakah semua tradisi itu harus bisa diterima tanpa dipertanyakan? Menurut aku, Ronggeng Duku Paru ini bukan cuma menceritakan tentang seorang Ronggeng di Duku Paru, bukan. Tapi tentang bagaimana manusia bisa kehilangan suatu kebebasan cuman karena suatu adat, kebiasaan, dan keadaan sosial. Ada satu kutipan yang menurut aku cukup relevan sama generasi kita dan mempresentasikan semua isi keseluruhan dari
novel Duku Paru ini, yaitu manusia bisa tersesat ketika hidupnya hanya bergantung pada kebiasaan lama. Jujur aja, menurutku novel ini gak selalu nyaman untuk dibaca, karena emang perasaan kita diadu-adu banget cuy. Kayak kita harus marah, kita harus sedih juga, kita juga merasa gak adil gitu sama apa yang dilakukan Ahmad Tohari kepada tokoh-tokohnya. Tapi justru itu gak sih yang bikin gongnya. Bahasanya cukup puitis, Masya Allah, bagus banget. Tapi kita tetap bisa kok ngerti apa yang terjadi kalau misalnya kita benar-benar baca, kita benar-benar fokus gitu. Dia ngejelasin latar suasananya sampai bisa 1 sampai 2 halaman gitu. Benar-benar sedetail itu. Bahkan kita nggak apa aja udah ngerti, kayak kita benar-benar masuk ke pedalaman desa Duku Paru. Karakternya juga benar-benar hidup, yang nggak cuma sebuah karakter, kita ngerti gitu gimana perasaan seorang karakter di dalam novel ini. Novel ini juga menginspirasiku untuk membuat novel sendiri sebagai tugas akhir kelas 12ku. Guys, aku agit, capek jadi agit. Novel ini ngajarin kita untuk menghargai budaya, tapi tetap harus berani untuk berpikir kritis dan mempunyai empati. Lewat kisah Serintil dan Duku Paru, Ahmad Tohari seolah ngingetin kita kalau tradisi seharusnya menjaga manusia, bukan malah mengorbankannya. Oke guys, sekian review dari aku tentang novel ini, novel keren Ronggeng Duku Paru. Semoga video ini bermanfaat ya. Maafin aku emang tukang yapping, jadinya mungkin video ini bakal lama. Terima kasih yang sudah menonton. Apa lagi ya? Oh iya, bagi kalian yang belum baca kekerenan Ronggeng Duku Paru ini, kalian harus baca, please. Ronggeng Duku Paru so mantap. Rating dari aku 10/10. Absolute Cinema. Semoga video ini juga menambah perspektif baru buat kalian ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Bye bye.